Halo teman-teman, kami kelompok 7 ingin membawakan materi tentang teori terkait keperilakuan, teori sikap, persepsi, karir dan pekerjaan, motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Priscilia Tambuke dengan NIM 200611040033. Perkenalkan, nama saya Dini Kristiani dengan NIM 200611041175. Saya Aslan dengan NIM 210611040139. Perkenalkan, nama saya Arga Putri Adriana Sirait dengan NIM 210611040138. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini, yaitu yang pertama, untuk memahami dan mengukur dampak proses terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Dan yang ketiga yaitu untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Sekarang kita masuk dalam teori sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan atau situasi. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Oleh karena itu, sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Konsep sikap. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Komponen emosional atau efektif mengacu pada perasaan yang mengarah pada objek sikap. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana suatu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Kita masuk dalam fungsi sikap. Sikap sendiri memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama ada pemahaman, yang kedua ada kebutuhan dan kepuasan, yang ketiga ada definisi ego, dan yang keempat adalah ungkapan nilai. Formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter, faktor psikologis pribadi dan sosial. Hal pokok yang paling fundamental mengenai cara sikap dibentuk sepenuhnya berhubungan langsung dengan pengalaman pribadi terhadap suatu objek, yaitu pengalaman yang menyenangkan maupun tidak atau traumatis, frekuensi kejadian, dan pengembangan sikap tertentu yang mengarah pada gambaran hidup baru. Persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, persepsi adalah sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu ataupun proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan pada atau oleh panca indera. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor dalam situasi, yang terdiri dari waktu, keadaan sosial. Yang kedua, faktor pada pemersepsian, yang terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Yang ketiga, faktor pada target, yang terdiri dari hal baru, gerakan bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Selanjutnya, motivasi. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu.
Mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para manajer yang menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Selanjutnya, faktor motivasi yang pertama itu prestasi, pengakuan, tantangan pekerjaan, promosi, dan tanggung jawab. Pada pertengahan tahun 1960-an, Herzberg mengajukan suatu teori motivasi yang dibagi ke dalam beberapa faktor. Asumsi terpenting dari bentuk teori Herzberg adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbedaan yang menyenangkan dari seluruh pengaruh negatif. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan perusahaan, kondisi pekerjaan, hubungan perseorangan, keamanan kerja, dan gaji. Berikutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dalam diri karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. Menurut Robbins, kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Selanjutnya, faktor penentu kepuasan kerja. Yang pertama ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik meliputi prestasi dan pengakuan, tanggung jawab, kemajuan dan kemungkinan berkembang, keragaman keterampilan, makna pekerjaan, dan otonomi. Yang kedua ada faktor ekstrinsik. Yang pertama ada gaji, hubungan antar karyawan, rekan sejawat yang menunjang, kondisi kerja yang menunjang, prosedur dan kebijakan perusahaan, dan mutu supervise. Selanjutnya adalah komitmen. Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterikatan seseorang terhadap suatu hal. Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan bagi seorang untuk bekerja lebih baik sehingga kinerjanya juga akan meningkat. Komitmen terhadap organisasi merupakan suatu dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan auditor untuk bertahan pada suatu organisasi. Menurut Joseph, pada tahun 2000, menemukan komitmen organisasi merupakan mediasi hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja, di mana anggota organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan kinerja menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu konsistensi yang terikat dalam suatu organisasi yang mencakup tujuan yang lebih dibuat oleh organisasi tersebut. Terima kasih.